Jika kita menyelami lebih dalam kisah tragis bagaimana pemilik kebun anggur yang mengirimkan hamba-hambanya pulang dalam kondisi hamba yang terluka ataupun mati. Dan ketika dia juga mengirim anaknya, anaknya pun ditangkap, dibunuh, dan dilempar keluar kebun anggur. Kita menyelami kisah ini sebagai kisah tragis. Dan kisah ini membawa kita pada 3 refleksi. Yang pertama, para penggarap kebun anggur membunuh sang anak karena sebuah ilusi. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka mengira bahwa ketika mereka melenyapkan ahli waris, mereka akan mendapatkan dan menguasai warisan. Ini sebetulnya potret rohani kita. Ketika kita menolak Tuhan demi memuaskan ego kita, kita seringkali membunuh suara Tuhan dalam hati kita agar menjadi penguasa mutlak atas hidup kita. Kematian rohani saat kita menolak menyadari bahwa kita ini hanyalah penggarap, bukan pemilik hidup. Jadi yang memiliki hidup ini adalah Tuhan. Jadi jangan sampai dalam hidup ini kita menolak Tuhan dalam hidup kita. Waktu dan tubuh yang kita miliki ini milik Tuhan. Kematian fisik kita itu mengingatkan kita secara radikal bahwa tidak ada yang abadi yang akan kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini. Yang ada adalah relasi dengan sang pemilik kebun anggur. Gimana sih caranya kalau kita itu menolak sang pemilik kebun anggur? Ya dengan cara kita menolak kasih yang hidup dan menghidupi kita sepanjang hidup. Lalu yang kedua, kematian yang melahirkan kehidupan baru. Kematian seanak dalam perumpamaan ini terasa sangat tidak adil dan sia-sia. Ia dilemparkan begitu saja keluar kebun anggur. Namun Yesus menutup kisah ini dengan mengutip Mazmur. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Disinilah letak misteri iman Kristen. Sesuatu yang dianggap sebagai kegagalan, yaitu kematian, di tangan Allah berubah menjadi sebuah kemenangan dan kebangkitan. Kematian orang beriman bukanlah akhir dari segala sesuatu. Kematian diubah menjadi kematian yang mematikan, menjadi kematian yang menghidupkan. Oleh karena itu